Setelah tadi kita mempelajari statistika, yaitu ada mean, median, modus, dispersi, dan lain-lain, sekarang kita masuk kepada peran statistika dalam kehidupan nyata. Di mana pada kehidupan nyata itu ada beberapa bidang-bidang yang kita pelajari. Itu ada dalam bidang pendidikan, di mana statistika itu diperlukan atau berperan penting dalam menganalisis data atau sebagai evaluasi dari kinerja pendidik. Dan sebagai pastikan dari siswa atau lembaga itu mempunyai data siswa, dan itu akan diolah menggunakan statistika. Dan untuk bagi mahasiswa, statistika itu sebagai penelitian, sebagai bahan untuk penelitian. Pastikan setiap mahasiswa ketika melakukan penelitian pasti menggunakan statistika. Dan bidang yang kedua yaitu di bidang olahraga, di mana pada bidang olahraga kali ini statistika berperan untuk menganalisis atau menganalisis dari kinerja dari atlet-atlet tersebut, di mana pada atlet tersebut itu pasti juga membutuhkan yang namanya stamina tubuh. Stamina tubuh itu dianalisis melalui statistika. Dan juga dan performa permainan, statistika juga digunakan untuk menganalisis performa dari permainan dari atlet tersebut. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi, di mana pada bidang ekonomi ini statistika digunakan sebagai alat untuk menganalisis pasar, di mana ketika seseorang tersebut mempunyai usaha atau mempunyai dagangan, itu sebagai analisis sasaran dan analisis yang dijual itu apa, menggunakan statistika. Dan juga statistika sebagai untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Data yang digunakan itu data dari keuangan itu nanti diolah melalui statistika. Yang terakhir yaitu di bidang kesehatan, di mana pada bidang kesehatan ini statistika berperan untuk menganalisis kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dari seperti yang tadi awalnya yang di olahraga tadi ya. Namun di olahraga tadi kan fokusnya kepada atlet. Untuk kesehatan ini fokusnya kepada masyarakat sekitar. Dan sebagai survei kesehatan, di mana dokter atau tenaga medis itu pergi ke kayak survei ke tempat-tempat yang termasuk pelosok ya. Itu nanti hasil survei itu diolah menggunakan statistika. Dan sebagai uji klinis dan sebagai perencanaan pelayanan kesehatan. Sebelum melakukan pelayanan kesehatan itu pasti adanya pengolahan data, dan di mana untuk sebelum perencanaan layanan kesehatan pasti itu yang mau membuat layanan itu pasti akan menganalisis sekitar, di mana analisis tersebut diolah menggunakan statistika. Mungkin cukup itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.